Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, bertemu dengan Ibu di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, kali ini Ibu akan sampaikan mata pelajaran IPS dengan tema permintaan, penawaran, pasar, dan harga. IPS kelas 7 semester yang kedua. Selamat mengikuti. Ya anak-anakku semua, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup dengan tekan tombol like. Cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Anak-anakku, mari kita mulai mempelajari materi yang pertama adalah 1. Permintaan. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat tergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu disebut dengan permintaan. Masih dalam permintaan. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas. Keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah 1. Harga barang, 2. Pendapatan masyarakat, 3. Selera masyarakat, 4. Kualitas barang, 5. Harga barang lain, 6. Jumlah penduduk, dan yang ke-7, ramalan masa depan. Masih dalam materi permintaan atau dengan nama lain demand. Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Anak-anakku, perhatikan coba tabel dan grafik tersebut. Masih dalam permintaan. Hukum permintaan menjelaskan mengenai hubungan yang negatif antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang diinginkan. Berikut ini merupakan bunyi hukum permintaan. Semakin turun tingkat harganya, maka semakin banyak juga jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin naik harganya, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang diminta. Atau semakin tinggi atau mahal harga wortel, maka semakin sedikit atau rendah jumlah permintaan akan wortel. Namun semakin murah atau rendah harga wortel, semakin tinggi atau banyak jumlah permintaan akan wortel. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih di channel Sri Asih Rezeki, anak-anakku, mari kita mulai mempelajari jenis-jenis permintaan. Permintaan dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah permintaan menurut daya beli, dan yang kedua permintaan menurut jumlah konsumennya. Permintaan menurut daya beli dibedakan menjadi 2, yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial. Adapun permintaan menurut jumlah konsumennya dibedakan menjadi 2, yaitu permintaan individu dan permintaan kolektif. Masih dalam permintaan. Permintaan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Permintaan menurut daya beli konsumen. Permintaan menurut daya beli konsumen dibedakan menjadi 2, yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial. Permintaan efektif adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya, permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli, tetapi belum melakukan transaksi jual beli. Artinya, permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli
dan belum melaksanakan transaksi jual beli. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Memasuki permintaan yang kedua, yaitu permintaan menurut jumlah konsumennya. Permintaan menurut jumlah konsumennya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah permintaan individual, dan yang kedua permintaan pasar. Permintaan individual adalah permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Yang kedua, permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Masih di channel Nasir Jika anak-anakku, mari kita mulai pelajari materi yang kedua, yaitu penawaran. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Definisi penawaran hanyalah mencerminkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Masih dalam penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran adalah 1. Biaya produksi, 2. Teknologi, 3. Harapan akan mendapatkan laba atau keuntungan, dan yang keempat adalah faktor-faktor non-ekonomi meliputi bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran, yaitu jika harga barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah, dan sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan lurus di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Masih di channel Nasir Rezeki anak-anakku, hukum penawaran menjelaskan tentang hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Berikut ini adalah bunyi dari hukum penawaran. Semakin tinggi harganya, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin kecil harganya, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Dan perhatikan gambar tersebut. Semakin tinggi harga telur, semakin tinggi penawaran akan telur. Semakin rendah harga telur, semakin sedikit jumlah telur yang ditawarkan. Anak-anakku, perhatikan kembali grafik dan tabel tersebut. Anak-anakku, dari tabel tadi dapat dibuat suatu grafik yang disebut dengan kurva penawaran. Pengertian kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Masih di channel Nasir Rezeki anak-anakku, mari kita mulai memasuki materi yang ketiga adalah pasar. Dalam pengertian yang paling sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pada era globalisasi saat ini, transaksi tidak hanya terjadi di pasar, akan tetapi dapat pula melakukan transaksi melalui SMS atau jual beli secara online. Oleh karena itu, pengertian pasar tidak terbatas pada tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan adanya transaksi jual beli barang dan jasa yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Ya, anak-anakku, dari uraian tadi jelas bahwa pengertian pasar secara luas merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Masih dalam materi pasar, ada unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar. Antara lain adalah adanya barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa sampel atau contoh, adanya penjual dan pembeli walau tidak bertemu langsung, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan adanya media komunikasi
antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki fungsi antara lain ada 3. 1. Fungsi distribusi. 2. Fungsi pembentuk harga. Dan yang ketiga, fungsi promosi. Baik anak-anakku semua, mari kita memasuki materi pasar menurut fungsi distribusi. Fungsi distribusi pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Lancarnya distribusi barang dan jasa menunjukkan berfungsinya pasar secara baik. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Fungsi pasar yang kedua adalah fungsi pembentuk harga. Fungsi pembentuk harga, pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Tawar-menawar ini dilakukan agar terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Fungsi pasar yang ketiga adalah fungsi promosi. Promosi artinya adalah memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Barang dagangan biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Dengan memajang barang hasil produksi tersebut, diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Ya, anak-anakku, mari kita mulai masuki materi pasar banyak macamnya. Pasar banyak macamnya dan pada dasarnya pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria, antara lain sebagai berikut. Masih di channel Seleksi Rezeki anak-anakku, mari kita mulai masuki materi macam-macam pasar. Macam-macam pasar dibedakan menjadi 5. Yang pertama, menurut wujudnya. Menurut wujudnya dibedakan jadi pasar konkret dan pasar abstrak. 2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konsumsi dan pasar produksi. 3. Menurut luas jaringan distribusi dibedakan pasar setempat, nasional, regional, dan internasional. Dan yang keempat, menurut faktor penyelenggaraannya, yaitu pasar harian, pasar mingguan, bulanan, dan tahunan. Adapun pasar menurut organisasi dan strukturnya dibedakan menjadi 2, yaitu persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Ya, anak-anakku, mari kita mulai membahas satu demi satu jenis-jenis atau macam-macam pasar. Yang pertama adalah macam pasar menurut wujudnya, yaitu pasar konkret dan abstrak. Adapun pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contoh dari pasar ini yaitu pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Macam pasar menurut wujudnya yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Memasuki pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan, yaitu yang pertama adalah pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya pasar ikan, pasar buah, dan supermarket atau mall. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih di channel Seleksi Rezeki anak-anakku, kita mulai masuki pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan yang kedua, yaitu pasar barang produksi. Pasar barang produksi adalah pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Sebagai contoh adalah
pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan, dan pasar modal. Memasuki jenis pasar menurut luas jaringan distribusi. Menurut jenis jaringan distribusi, yang pertama adalah pasar setempat. Pasar setempat yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Bentuk dan jenis barang yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya setempat, seperti pasar Klewer di Solo atau pasar Beringharjo di Yogyakarta yang menjual batik hasil daerah tersebut. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Pasar menurut luas jaringan distribusi yang kedua adalah pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara, penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Produk yang dijual dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Memasuki pasar menurut luas jaringan distribusi yang ketiga adalah pasar regional. Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Menurut luas jaringan distribusi yang keempat adalah pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya komoditi yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Ya anak-anakku, mari kita memasuki materi pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Pasar menurut waktu penyelenggaraannya dibedakan menjadi satu, pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Contoh pasar ini adalah pasar induk yang terdapat di sekitar daerah kalian. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Memasuki materi pasar menurut waktu penyelenggaraannya yang kedua, yaitu pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang hanya dilaksanakan setiap seminggu sekali. Contohnya pasar ini adalah pasar hewan yang hanya buka seminggu sekali. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Pasar menurut waktu penyelenggaraan yang ketiga adalah pasar bulanan. Pasar bulan adalah pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Pasar ini dapat kita temukan di daerah industri atau di daerah kantor pos. Pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik gajian atau pembayaran pensiunan pegawai pos. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Pasar menurut waktu penyelenggaraannya yang keempat adalah pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Penyelenggaraan pasar ini sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu ataupun produk baru. Contohnya antara lain adalah PRJ atau Pekan Raya Jakarta dan Pasar Malam Sekaten di Solo. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih di channel Sehat Rezeki anak-anakku, mari kita mulai memasuki materi pasar menurut organisasi atau strukturnya. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contohnya pasar ini adalah pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Ya, kita masuki pasar menurut organisasi atau struktur yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan.
Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih di channel Serasi Rezeki anak-anakku, mari kita memasuki materi yang keempat adalah harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksudkan dengan harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga inilah barang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang, atau bisa dikatakan pada saat harga tersebut adalah terjadi transaksi jual beli. Ya, anak-anak semuanya, di sini aku akan sertakan 10 pertanyaan untuk kalian untuk menguji wawasan kalian dan pemahaman kalian tentang materi kali ini. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan demand atau permintaan? 2. Sebutkan 5 faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 3. Jelaskan tentang pengertian kurva permintaan. 4. Berikanlah satu contoh permintaan efektif yang terjadi dalam transaksi jual beli di pasar. 5. Berikan satu contoh permintaan potensial yang terjadi dalam transaksi jual beli di pasar. 6. Apakah perbedaan permintaan individual dan permintaan kolektif? 7. Bagaimana bunyi hukum penawaran? 8. Apa yang terjadi bila sebuah transaksi jual beli tidak terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan terhadap suatu produk atau barang? 9. Berikanlah 2 contoh dari pasar abstrak dan konkret. Dan yang terakhir 10, berikanlah 2 contoh pasar harian di daerah tempat tinggalmu. Ya, anak-anakku semuanya, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menambah wawasan kalian tentang materi permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.